Sehebat-hebat pengamat politik atau sehebat partai politik dan sehebat siapapun yang bermain politik pada per hari ini, tidak ada yang bisa mengalahkan politiknya Pak Joko Widodo. Beliau senyap, tidak panik dan tidak menuntut meski beliau dihina, dan tidak marah, tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Tetapi sekali Jokowi bergerak, maka ratalah kalian dibuatnya. Nah, pada konten kali ini pemirsa, ya kali kali ini ya tetap seperti biasa, ini seputar Bambang Pacul lagi ternyata. Di mana Bambang Pacul di sini memberikan warning kepada Ibu Ketua Umumnya untuk bagaimana mekanismenya yang terjadi per hari ini. Beliau siap untuk dipecat ya atas permintaan dari seorang Hasto dan Deddy Storus dan Denny Siregar atas apa yang menjadi perolehan di Pilkada Jawa Tengah hari ini pemirsa. Dan mari kita simak terlebih dahulu terkait dengan statement dari seorang Bambang Pacul pemirsa. Ini sangat gentle sekali bagi saya. Ketua Umum mengevaluasi Pacul. Pacul tidak perform, gue berhenti Pacul. Oh siap. Kok nggak ada manfaatnya di partai ini? Oh siap. Tak begitu aja Pak. Oh. Apakah itu akan menjadikan kesakitan? Oh pasti. Pasti. Tapi apakah itu akan membuat Pak Pacul pindah dari partai? Enggak. Sekalipun kemungkinan Ibu Ketua Umum, udah kamu saya pecat. Oh siap. Bambang Pacul, yang selama ini dikenal sebagai figur yang loyal terhadap Puan dan Megawati, memilih keluar. Mungkin karena ia mulai meragukan arah kepemimpinan yang lebih berfokus pada penguatan kekuasaan ketimbang agenda politik yang berlandaskan ideologi. Langkah ini juga bisa menunjukkan krisis kepemimpinan yang lebih dalam di PDIP. Jika Bambang Pacul, yang dikenal sebagai tangan kanan Puan Maharani, sampai memutuskan untuk keluar, itu menunjukkan adanya ketegangan internal yang lebih besar. Apakah ini tanda bahwa partai sedang berantakan di dalam, meski di luar tetap terlihat kokoh? Kepergian Pacul bisa jadi sinyal bahwa banyak kader di bawah merasa terpinggirkan atau kecewa dengan cara partai dijalankan. Bahkan jika ada yang memutuskan untuk ikut keluar bersama Pacul, itu akan semakin memperburuk citra PDIP sebagai partai yang tidak solid, yang akhirnya bisa mengarah pada fragmentasi internal yang lebih besar. Nah ini Bambang Pacul pemirsa, ini Korea yang hampir mirip ya dengan Pak Jokowi, cara berpikirnya dan cara menyikapi suatu permasalahan. Artinya memang tidak terlalu mengebu-gebu dalam hal persoalan apa saja terkait dengan entah yang menyangkut dengan dirinya maupun menyangkut dengan sebuah organisasinya dan lain sebagainya. Ini saya apresiasi banget terkait dengan bagaimana cara Bambang Pacul menghormati lawan politiknya. Ya pantas saja walaupun Bambang Pacul itu banyak yang membenci dari kubu dari PDIP sendiri, tetapi Bambang Pacul itu sangat dihormati oleh beberapa banyak masyarakat warga khususnya Indonesia terkait dengan bagaimana cara Bambang Pacul itu memainkan politiknya. Sangat hormat ya kan, sangat sopan dan lain sebagainya. Dan langsung saja kepada Deddy Storus ya, Deddy Storus yang ya walaupun sama kader PDIP, tetapi ini cara berpikirnya berbeda dengan Bambang Pacul pemirsa. Ini sangat arogan dan ini sangat anarkis sekali dalam menyikapi sebuah perbedaan. Dan mari kita simak terlebih dulu pemirsa terkait dengan statement dari Deddy Storus. Ini sangat lucu sekali bagi saya sih. Bayangkan seorang presiden setelah melakukan kunjungan kerja pada hari Minggu di luar hari kerja, mengunjungi lahan food estate di Merauke, harus terbang ke rumah seorang mantan presiden, dan kemudian kesan kami dari gestur beliau dipaksa menjadi seorang influencer calon gubernur. Hati kami tersakiti. Betul-betul itu sesuatu penghinaan. Dan kami menyerukan kepada seluruh pendukung Pak Prabowo supaya memberikan keberanian kepada beliau untuk memutus syahwat kekuasaan yang terus-menerus dipertontonkan oleh seorang Joko Widodo. Dan itu harus dimulai dengan mengganti Listio Sigit sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap Kementerian Dalam Negeri. Dengan cara itu, kami bisa melanjutkan partisipasi yang positif
dalam masa kepresidenan Prabowo. Intinya pemirsa, bahasanya Deddy Sitorus ini adalah bahasa provokator ya, mengajak semua pendukung Pak Prabowo untuk katakanlah menghujat Pak Jokowi. Intinya seperti ini pemirsa. Padahal Deddy Sitorus itu tidak tahu bahwa pendukung Pak Prabowo itu juga pendukung Pak Jokowi, ya mana bisa. Dan seperti itu. Dan juga kemudian pertanyaannya, ini Deddy Sitorus ini kan ada-ada saja pemirsa. Masa seorang Pak Prabowo yang bersilaturahmi ke mantan presiden RI ke-7 ya, kemudian apanya yang salah gitu kan? Kemudian disalahkan, apanya yang salah? Ini kan niat baik, niat bagus dari seorang Pak Prabowo bersilaturahmi ke mantan presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kemudian tetap saja masih atau menuai kritikan dari seorang Deddy Sitorus. Ini kan saya juga heran. Masalahnya apa ya kan? Pak Prabowo bersilaturahmi ke rumah Pak Joko Widodo. Pertanyaannya lagi, kalau Pak Prabowo itu bersilaturahmi ke rumah Ibu Megawati, apakah Deddy Sitorus pun juga akan mengkritik seperti yang Deddy Sitorus katakan kepada Pak Jokowi per hari ini yang silaturahimin oleh seorang Pak Prabowo? Apakah Deddy Sitorus akan mengkritik? Tentunya kan tidak. Ini soal kepentingan Deddy Sitorus dan kelompoknya saja. Bagi saya ini bukan kritikan-kritikan untuk membangun kerukunan dalam berbangsa dan bernegara. Ini bagian dari provokasi untuk istilahnya untuk kepentingan pribadi lah. Ini tidak fair bagi saya terkait dengan apa yang menjadi statement dari seorang Deddy Sitorus. Tapi lu percaya nggak Jokowi terpilih bukan karena partai? Iya, partai yang mengantar. Dan Mbak, perolehan dia dengan perolehan partainya jauh perolehan dia. Iya. Itu bukti bahwa dia bukan hanya soal partai. Iya. Gua dari dulu, gua milih partai seumur hidup gua baru sekali. Seumur hidup gua loh. Pemilu tahun berapa? Pemilu tahun 99, gua pilih PDIP. Habis itu nggak pilih lagi gua partai. Tapi gua memilih seseorang. Iya, karena mulai bisa orang itu ya. Iya. Mulai bisa pilih orang. Iya. Gitu. Dulu kan lambang partai yang kita coblos ya. Iya, lah gua sampai sekarang. Tapi kelihatannya yang akan datang gua pengen pilih ada satu udah. Wah, ini boleh nih partai. Ya kan? Ya seperti apa untuk kalian pemirsa terkait dengan suara Pak Jokowi itu katanya jauh lebih besar dari suara partainya. Apakah betul atau bagaimana, tulis di kolom komentar. Dan bagi saya memang betul suara Pak Jokowi itu adalah intinya lebih besar dari suara partai apapun saja yang ada di Indonesia. Ya buktinya ya yang kita rasakan dan yang kita lihat per hari ini pemirsa. PDIP itu besar ya karena kan memang ada Pak Jokowinya sebelum-sebelumnya, dan setelah lepas Pak Jokowi dari partai PDIP dan kita tahu sendiri dan kita lihat sendiri bagaimana PDIP itu tumbang di mana-mana kan ya. Kan begitu. Ini sudah realita pemirsa dan tidak bisa dibantah lagi. Dan kemudian ini juga pernyataan dari seorang pakar, penulis, pengamat politik yang sangat luar biasa sekali ya, seorang Fahri Ali yang menyikapi dan membahas tentang Jokowi, sosok yang sangat besar di Republik ini. Dan mari kita simak dulu pemirsa. Saya sudah bersama analis politik senior yang juga penulis buku Refleksi Paham Kekuasaan Jawa dalam Indonesia Modern, Bung Fahri Ali. Bung Fahri Ali, terima kasih sudah di Rosi. Yes. Bung Fahri, Litbang Kompas mengeluarkan hasil survei untuk periode 27 Juli sampai 8 Agustus. Yeah. Apa bacaan Bung Fahri dari temuan Litbang Kompas ini? Pertama ya, secara esensial survei itu snapshot, gitu. Jadi potret sesaat. Dan dalam periode itu? Iya, dan dalam periode itu, gitu. Nah, kendati pun demikian, wajah seseorang atau materi yang kita foto itu kan berproses dari sebelumnya juga, gitu. Sampai kemudian wujud ketika dia difoto, gitu. Nah. Jadi tentu setelah itu kita tidak tahu berubah atau tidak gitu. Tetapi yang jelas kalau kita lihat ya pada tingkat approval ya Presiden Jokowi, maka memang ya kita lihat sesuatu yang agak luar biasa gitu. Kenapa kita katakan agak luar biasa? Karena tingkat approval-nya itu tidak pernah berubah
sejak sebelumnya gitu. Nah, banyak teka-teki ya, di dalam konteks ini tentang Presiden Jokowi itu sendiri gitu. Tetapi secara konseptual saya ingin mengatakan bahwa Jokowi itu telah muncul sebagai sosok ya, yang menandingi kedikdayaan partai-partai politik. Gitu. Jadi Jokowi itu sendiri sudah menjadi partai. Ya, kalau kita lihat di hasil temuan Litbang Kompas, Ya. ada 18% naik lagi. Sebelumnya 15%, naik lagi ke 18%. Betul. Bung Fahri, mereka akan memilih calon presiden, atau memilih presiden kalau itu didukung oleh Pak Jokowi. 18% itu udah partai politik. Iya, tapi saya bahkan lebih dari itu yang mau saya katakan adalah bahwa dia adalah seorang tokoh yang tidak punya partai politik, tetapi hampir seluruh ya gerak-gerik dan dinamika yang berlangsung pada partai-partai politik itu adalah pantulan dari pengaruh kekuasaan yang dia miliki gitu. Jadi di dalam beberapa hal kalau kita sedikit mau melebih-lebihkan, Jokowi ini itu justru ya kekuasaannya atau pengaruhnya itu melebihi partai-partai politik. Gitu. Hanya menariknya begini, Bung Fahri, dalam temuan survei Kompas 27 Juli sampai 7 Agustus lalu, kalau didukung oleh Presiden Jokowi, Ganjar itu hanya naik 0,8%. Ya, Jadi sebenarnya tidak terlalu signifikan. ya, Sementara Prabowo naiknya 3,8%. ya, Tinggi sih untuk Prabowo, meskipun dengan seluruh upaya identikkan dengan Presiden Jokowi atau selalu ingin bersama, 3,8% ya oke lah. Tetapi untuk ditanyakan apakah akan melanjutkan program Jokowi, itu justru kenaikan para calon presiden ini atau bakal calon presiden ini naiknya lebih tinggi. Ganjar bahkan naik 4,1%. Sorry, 2,8%, lebih tinggi daripada 0,8%. Pak Prabowo 4,1%. Artinya betul. orang juga ingin lebih melihat programnya yang dilanjutkan daripada hanya didukung oleh Presiden Jokowi. Jadi begini, saya gembira dengan hal yang terakhir itu ya, bahwa program menjadi lebih penting daripada didukung oleh Jokowi. Tetapi kalau kita bicara tentang snapshot itu tadi ya, maka sangat terlihat sekali bahwa gerak-gerik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi atau Jokowi lah ya, as an political actor di sini itu sangat mempengaruhi tingkah laku dan gerak-gerik partai-partai politik gitu dalam hal ini gitu. Nah, bahwa kemudian masih dipertanyakan ya, apakah dukungannya atau endorsementnya terhadap salah satu calon itu kemudian berpengaruh secara signifikan, masih akan kita lihat. Masih harus terus dilihat. Baik pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.